Oh iya. Halo adik-adik, Selamat selamat hari pagi, Minggu. selamat hari Minggu. Gimana kabarnya nih? Semoga pasti sehat ya Sehat Kak. semuanya, Masih iya. semangat, Mm-mm. masih ceria, masih Ceria. pagi. Iya, ketemu Baru lagi di bangun. hari Minggu lagi. Betul, dimana kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Iya, nih Kak betul. saat ini. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, biasanya kan kita nyanyi lagu nih Kak. Iya, Nah, lagu apa sih yang pertama tuh Kak? yang pertama lagunya tentang kasih. Kasih. Gimana kalau kita mengeja kasih, Kak? Kenapa Kak? Mengeja kasih, Mengeja kasih? K, A S I H. H. Nah, di lagu ini juga kita pakai gerakan sambil mengeja kasih. Kasih. Jadi gerakannya sama abjadnya ya Iya, adik-adik. betul. Oke, kita peragain aja Kalau kali gitu ya Kak. adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri ya. Oke, bangkit berdiri. Boleh Kakak. Ikutin gerakannya ya adik-adik. K A S I H, K A S I H. Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. K A S I H, K A S I H. Kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Berarti kasih itu penyabar ya Ya kan Kak? sabar, terus nggak suka marah-marah, Kak. Terus Sayang sama teman semuanya, nggak cuma teman deketnya aja tapi semua orang dia sayang. iya, nggak cuman yang bestinya aja ya Iya, kan Kak? Kan benar. suka ada yang ini besti aku deh, ini Atau besti yang aku. pilih-pilih temen gitu. Iya, tapi semuanya harus Dikasihi, dikasihi. betul. Juga abang kakaknya ya kan Kak. Nah, kalau misalnya kasih itu kan berarti kita gak boleh nakal dong ya kan Kak? Iya, Gak boleh namanya berbohong. berbohong, Karena berkata kan dusta. kalau kita mengasihi orang tua, berarti kita tidak berbohong ya kan Kak? Kita mau jujur apa yang udah kita lakuin. Iya, benar. Ciri-ciri anak Tuhan kan Kak itu kalau yang melakukan namanya perintah Tuhan ya, Kak. tidak berbohong, tidak nakal. Nah, lagu yang kedua ini adik-adik sama apa yang kita bahas tadi, yaitu ciri-ciri anak Tuhan ya kan Kak? Harus Judulnya? berkata jujur, tidak berbohong. Tidak Iya. berbohong. Terus jadi anak yang baik. Iya, Gitu. Lagunya ini aku senang jadi anak, anak Tuhan. Siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan? Aku semuanya kayaknya Semuanya tujuh ya kan tangan Kak? ya, Kak? Iya. Yang gaun juk tangan gimana tuh Kak? Coba sekali lagi biar kelihatan nih. Kakak tahu nih siapa nih yang gaun juk tangan. Siapa Sekali yang ya. mau jadi anak Tuhan? Aku. Semuanya pasti mau jadi anak Tuhan. Nah, ayo kita lebih semangat lagi ikutin gerakannya kayak Kak Ruth Iya. sama Kak Pur ya. Belum boleh duduk ya adik-adik, masih tetap berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan.
ganti. Ganti jadi nakal, gak Oke. boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Udah semangat ya, udah gerak Kak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Kakak aja di sini udah mulai kerasa nih Iya, gerakannya. Nah, berarti kan anak Tuhan itu nggak boleh nakal ya Kak. Ciri-ciri anak yang baik saat ibadah tuh seperti apa Kak? Duduk diam, manis, nggak bercanda-bercanda lagi. Fokus ya Kak. Ya, fokus dengerin apa kata Amang Pendeta nanti. Iya. Terus ikutin ibadahnya ya kan Iya. Kak. Kalau disuruh bernyanyi, ikut bernyanyi. Kalau disuruh Bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kalau dengar firman Tuhan, mendengarkan dengan firman baik. Tuhan. Oke Des. Sekarang siapkan hatinya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu, adik. Kita akan memasuki ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita berdoa
kita mengucapkan bersama-sama. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan ini diambil dari Mazmur 50 ayat 15. Kita membacakannya sama-sama ya adik-adik. Mazmur 50 ayat 15.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita ulangi satu kali lagi adik-adik. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mendengarkan pengumuman atau warta yang disampaikan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman Selamat hari Minggu. hari ini yaitu renungan bulan Maret sudah ada di gereja ya adik-adik. Jadi sudah bisa diambil dan bisa diambil sendiri di atas kulkas di gereja. Sekali lagi pengumumannya yaitu renungannya sudah ada di gereja. Kedua, bagi adik-adik yang memerlukan nilai PTS bisa menghubungi abang atau kakak di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, nanti kita ada kelas via Zoom seperti biasa untuk kelas kecil, tanggung besar, dan kelas besar. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kristus bergema
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ada di sekolah minggu firman Tuhan tertulis di 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai 22. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan berbicara tentang hakim atau imam Samuel yang menegur bangsa Israel. Tentu bangsa Israel itu ditegur karena melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah mereka lebih memilih dipimpin oleh manusia dibanding dipimpin oleh Tuhan. Orang tua mungkin pernah menegur kita karena kita lebih mendengar orang lain daripada orang tua kita. Tetapi sebagai anak sekolah minggu, apakah yang akan kita lakukan ketika kita ditegur atas kesalahan kita? Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang akan kita lakukan ketika kita ditegur oleh orang tua kita, ditegur oleh abang kakak sekolah minggu? Nah, oleh karena itu adik-adik, Amang akan menunjukkan sebuah drama singkat untuk kita semua. Kita akan melihat inilah yang terjadi. Ada dua pilihan, kita pilih anak yang bagaimana kita. Mari kita saksikan. Ya. Oke. Woi bang, apa nih? Bang, kalau misalnya lagi nelpon, harusnya ya aja bang, nggak senggol. Kau pula ngapain duduk di sini? Duduk mah di rumah bos. Ya. Buset. Bang lagi ngobrol bang, abang kalau nelpon harusnya jangan sambil jalan dong Udah bang. pulang duduk di rumah ya. Pulang. Ini kenapa ini? Nah, Ini tadi duduk di saya lagi sini, duduk, Pak. dia lagi nelpon sambil jalan, saya kesenggol. Berarti kamu salah dong. Nah, enggak, dia yang salah dong. Wah, kok kayak gitu? Duduk di luar, di rumah dong duduk. Terus kamu kenapa jalan sambil pakai handphone? Nah itu. Oh, Ayo, ini nelpon. kamu salah. Kamu harus minta maaf. Enggak. Nggak boleh seperti itu. Kamu kan salah. Kamu harus minta maaf. Ayo, minta maaf. Ayo udahlah. Kan. Tapi nggak berteman kita ya. Kok kayak gitu? Minta maaf tapi nggak berteman lagi? Tapi nggak suka saya sama dia. Aduh, Aneh. ini bahaya ini. Padahal dia yang salah juga. Ada di sekolah minggu, dia kan minta maaf, tapi nggak mau berteman. Nah, siapa yang seperti itu? Yaudah, aku minta maaf, tapi aku nggak mau lagi berteman sama mama. Nah, sekarang coba kita ganti ceritanya. Coba kita buat ketika mereka, dia adalah anak yang baik, dia juga anak yang baik. Apa yang terjadi? Ayo kita ulang, mundur lagi sedikit lagi, ayo. Ya. Apa Bang. nih? Maaf bang, maaf bang. Ya lain kali hati-hati bang ya. Ya, maaf Ya, 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 bang. ya. Ya nggak sengaja bang. Ya, mari bang, ya, bang. Ya, Yuk, maaf, lanjut, Bang, Oh, lanjut, iya lanjut. bang. Tunggu dulu, ini ada apa nih? Aduh Enggak, nggak tadi sengaja ini kesenggol pak. dikit, nggak Nabrak, apa-apa. iya.
Yang salah siapa sih kok kalian sama-sama minta maaf? Saya yang salah. Saya juga salah sih tadi kaki saya ngalangin jalan. Aduh, baik sekali memang kalian ya. Jadi kalau salah itu harus minta maaf. Ya, karena dengan kita minta maaf nggak ada lagi masalah. Apakah kalian masih berteman? Ya. Masih, bagus. Kasih jempolnya dong. Oke, mantap. Terima kasih ya. Adik di sekolah minggu, coba perhatikan kedua cerita tadi. Terkadang ketika kita salah, kita tidak terima ditegur. Misalnya ibu kita marah kepada kita atau menegur kita, kamu jangan duduk di sini di jalan. Nanti orang mau lihat nggak bisa. Jangan duduk di meja. Jangan duduk di luar, tapi duduk di rumah. Nah, ada anak sekolah minggu bilang seperti ini. Mama juga ya, jangan ngatur-ngatur ya. Kaki-kakiku, badan-badanku terserah aku mau duduk di mana. Nah, seharusnya kalau kita salah itu, kita harus sadar, ternyata memang aku harus berubah. Gak boleh kita sudah salah, malah kita marah. Atau kita diam. Kita gak mau ngomong sama mama kita gak ngomong sama bapak kita. Kenapa? Aku benci sama bapakku. Karena aku ditegur. Karena aku dimarahi. Aku gak mau lagi ngomong sama bapak, aku benci sama bapak gitu. Karena aku ditegur, tidak seperti itu. Kalau orang tua menegur kita, itu karena orang tua sayang. Karena orang tua pengen kita itu jadi anak yang baik. Anakku jangan duduk di situ ya, anakku jangan main handphone sampai malam, jangan tidur sampai malam-malam, ayo tidurnya cepat, karena besok terlambat. Jangan main handphone terlalu lama, karena nanti matanya sakit. Jangan menonton terlalu lama, nanti kamu tertinggal belajar. Jangan main-main terlalu lama, nanti kamu lupa untuk belajar. Itu karena orang tua menginginkan kita jadi anak yang baik. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kalau kita ditegur, itu berarti kita salah. Maka harus memperbaiki diri, harus berkata, "Ya mak, aku akan berubah. Ya mak, aku salah." Nah, setelah mengaku salah, apa yang harus kita lakukan? Nah, contohnya nih, ada anak sekolah minggu, ketika dia ditegur, dia minta maaf memang. Tapi dia nggak mau lagi berkawan seperti abang yang pertama tadi. Ya aku minta maaf ya, tapi kita nggak kawan lagi. Nah, ini juga salah. Firman Tuhan berkata tadi kepada bangsa Israel, kamu dihukum Tuhan karena kamu lebih percaya kepada manusia, karena kamu nggak pernah lagi berdoa, karena kamu nggak pernah lagi memuji Tuhan. Terus apa yang kami lakukan? Kata bangsa Israel, kami sudah berdosa. Apakah kami harus pergi dari sini? Apakah kami harus mencari Tuhan yang lain, tidak berdoa lagi? Firman Tuhan berkata, tidak seperti itu. Kamu ditegur, berarti kamu harus berubah. Jadilah anak yang baik. Karena Tuhan sayang sama bangsa Israel, karena Tuhan sayang sama kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kalau kita pernah melakukan hal yang salah, jangan ulangi lagi, dan jangan menyalahkan orang lain. Jangan mengurusi, contohnya kita berkata, mama juga salah, abang juga salah. Kalau misalnya antara abang dan adik dimarahi orang tuanya, abang yang duluan, adik yang duluan, kakak yang duluan, gak boleh seperti itu. Tapi kalau kita salah, kita berkata, iya mak, aku memang salah. Aku memang salah. Lihat abang yang tadi kan yang terakhir, dua-duanya sama-sama minta maaf. Karena apa? Dengan kita minta maaf, dengan kita mengatakan, maaf ya aku salah, maka itu menunjukkan kita adalah anak Tuhan. Maka gak ada lagi yang ribut, gak ada lagi yang berantem, gak panjang lagi masalah. Tapi kalau misalnya abang yang pertama mengatakan kamu yang salah, abang yang kedua berkata kamu juga yang salah, padahal dua-duanya sama-sama salah. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, topik khotbah kita adalah anak yang mau berubah, anak yang mau belajar. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, setiap hari kita harus belajar. Kita belajar melakukan hal yang baik. Ketika kita salah, kita ditegur, kita berubah kembali agar kita menjadi anak yang semakin baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan baik karena Tuhan mengasihi dan menegur kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi anak yang mau berubah. Anak yang mau menerima nasihat, mau menerima teguran. Ketika kami ditegur, kami tidak melawan,
tetapi kami mau memperbaiki kelakuan kami. Kami mau minta maaf dan kami mau belajar. Berkati kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu sekalian. Tuhan memberkati kita.